Setelah saya melakukan refleksi pada diri saya tentang nilai-nilai guru penggerak, saya merasa memiliki nilai reflektif yang senantiasa tumbuh pada diri saya. Pengalaman yang terjadi di sekeliling saya, baik yang terjadi pada diri saya sendiri maupun pihak lain yang berupa kritik dan saran yang membangun, menjadi pembelajaran yang positif. Dengan nilai reflektif, saya bisa menuntun diri saya, menuntun murid, dan sesama, sehingga saya mampu menjalankan peran saya dengan konsisten. Nilai inovatif adalah nilai yang saya rasa selama ini sudah tertanam dalam diri saya sebagai seorang calon guru penggerak. Dalam proses pembelajaran, saya senantiasa berusaha memunculkan gagasan-gagasan segar dan tepat guna. Saya memiliki semangat untuk memberdayakan kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Untuk itu, saya memiliki jiwa fleksibilitas, yakni mau mengubah-sesuaikan gaya pembelajaran sesuai perubahan zaman dengan melihat potensi yang ada di sekitar saya yang dapat mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi yang pernah saya lakukan yang mendukung peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, di antaranya pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, pembelajaran dengan menggunakan media digital, pembelajaran dengan memanfaatkan benda-benda di lingkungan sekitar, dan pembelajaran di luar kelas. Nilai kolaboratif adalah nilai yang sudah saya miliki sebagai calon guru penggerak, yang selama ini sudah saya terapkan juga, baik dalam proses pembelajaran bersama siswa di kelas, kegiatan-kegiatan kepanitiaan atau event di sekolah, maupun kegiatan-kegiatan lain yang saya ikuti di luar lingkungan sekolah. Di mana dalam nilai kolaborasi ini, kita dapat melakukan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak yang terkait, pemangku kepentingan. Jika kegiatannya di dalam sekolah, berarti kolaborasi ini terjalin antara kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, rekan-rekan guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, siswa, wali murid, serta pihak IDUKA atau dunia usaha dan dunia industri. Jika kegiatannya di luar sekolah, berarti kolaborasi ini terjalin antara seluruh pihak yang terkait. Nilai mandiri merupakan nilai yang insya Allah sudah saya miliki dan akan terus saya kembangkan. Yang mana di sini saya harus mampu senantiasa mendorong diri saya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada diri saya. Selalu termotivasi untuk mengembangkan diri saya tanpa harus menunggu bantuan atau ajakan dari pihak lain. Di dalam pembelajaran, jika saya ingin melakukan suatu perubahan, maka saya harus mulai dengan tujuannya terlebih dahulu. Dengan penggambaran tujuan dan rute yang jelas, kita akan semakin tahu apa yang harus kita lakukan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Hal ini yang akan mendorong kita untuk lebih mandiri. Dengan nilai mandiri ini akan memantapkan saya sebagai seorang guru penggerak yang akan selalu termotivasi, memiliki ide-ide baru serta tidak bergantung pada pihak lain. Berpihak pada murid merupakan nilai yang sudah ditanamkan pada diri saya, di mana saya memberikan ruang kebebasan bagi siswa untuk mengemukakan pendapatnya, serta memberikan kebebasan dalam membangun pengetahuannya. Siswa tidak harus mengikuti keinginan saya dalam memahami pelajaran, akan tetapi siswa bebas dengan caranya sendiri di dalam memahami pelajaran tersebut. Dengan seperti ini, saya bisa memahami dan menjalankan peran saya sesuai dengan tanggung jawab saya dan menjadikan pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.
Setelah melihat permasalahan limbah plastik yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar, sebagai seorang guru penggerak yang memiliki kekuatan reflektif dan untuk menjalankan peran saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran, saya merasa tergugah untuk merancang sebuah kegiatan yang berpusat pada murid dengan tujuan mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan limbah plastik tersebut menjadi sebuah produk yang berguna dan bernilai komersil. Selalu melakukan evaluasi pada proses perencanaan, mengevaluasi proses kegiatan dan hasil akhir, agar kegiatan tetap konsisten pada tujuan yang diinginkan. Setelah melakukan refleksi tentang permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, saya merasa pentingnya kesadaran dan inovasi untuk mengatasi permasalahan ini. Bentuk inovasi yang ingin saya lakukan terkait peran saya sebagai pemimpin pembelajaran adalah saya ingin membuat rencana kegiatan yang mana murid di sekolah saya dapat mengolah sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai komersil. Sampah plastik bekas minuman gelas dapat diubah menjadi barang-barang seperti tas, keranjang sampah, kotak tisu, hiasan peruangan, dan lain-lain. Selain meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan pengolahan sampah bekas, kegiatan ini juga bermanfaat untuk menghasilkan barang yang bernilai komersil. Adapun kegiatan ini ingin saya beri judul Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Barang Bermanfaat dan Bernilai Komersil. Adapun nilai kolaborasi yang berkaitan dengan proses kegiatan pemanfaatan limbah plastik menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai komersil, sudah barang tentu melibatkan banyak pihak yang berperan agar kegiatan dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun kerjasama dan kolaborasi ini mencakup kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan sekolah, pembina 7K, guru mata pelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan, pembina OSIS, wali kelas, serta siswa. Dengan setiap komponen tersebut memiliki perannya masing-masing. Masalah limbah plastik bekas minuman ini membuat saya termotivasi untuk berpikir apa yang dapat saya lakukan supaya mendapatkan solusi yang baik dan tepat agar limbah ini menjadi barang yang bermanfaat. Sebagai calon guru penggerak yang memiliki nilai mandiri, serta mempunyai peran sebagai pemimpin dalam pembelajaran, tentunya kemudian saya mengajak siswa untuk melakukan aksi dan mulai merancang kegiatan dalam pengolahan limbah ini secara bersama-sama supaya menghasilkan rincian langkah-langkah yang tepat. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah pada minggu kedua di bulan November dan dilaksanakan selama 2 hari. Pada hari pertama, siswa diajak bersama-sama mengumpulkan gelas plastik yang ada di sekitar sekolah. Kemudian, gelas plastik dicuci bersih dan dijemur supaya kering. Pada hari kedua, siswa membawa alat dan bahan yang diperlukan, lalu mulai mengolah, merancang, serta membuat pola masing-masing yang menghasilkan sebuah karya berupa tas yang bagus. Di sini, siswa bebas untuk berkreasi sesuai ide dan pikirannya masing-masing. Dengan terlaksananya kegiatan ini dari awal sampai akhir, sehingga menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat dan menjadi sebuah solusi yang tepat, maka bisa memotivasi saya serta mendorong untuk lebih mandiri. Setelah limbah plastik terkumpul dan sudah siap untuk dikelola menjadi sebuah karya, sebagai guru penggerak yang memiliki nilai berpihak pada murid serta mempunyai peran sebagai pemimpin dalam pembelajaran, tentunya saya memberikan ruang kebebasan kepada siswa untuk berkreasi mengelola limbah plastik tersebut menjadi sebuah karya yang memiliki nilai jual di
pasaran. Pengelolaan limbah plastik tersebut dikerjakan secara berkelompok. Dengan demikian, adanya penanaman nilai profil pelajar Pancasila dalam diri siswa, yaitu kerjasama dan tanggung jawab. Selain itu, tujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akan tercapai dengan konsisten.